وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتهزأ بي يا أخا العرب والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Tuban beserta Ibu yang saya hormati dan saya ikuti segala bentuk peraturannya, dan juga kepada Bapak Wakil Gubernur Bapak Wakil Bupati Tuban sudah pergi. Yang saya hormati juga yang menjadi idola ibu-ibu muslimat, Bapak Kiai Gus Ipul yang luar biasa menjadi idola muslimat dan fatayat Tuban. Juga kepada yang saya muliakan Bapak-bapak Kiai, juga ibu-ibu Nyai, khususnya Ibu Nyai Basiro dan Ibu Nyai Murtaji yang saya banggakan, juga kepada tim penggerak PKK dan seluruh muslimat dan fatayat sekabupaten Tuban. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam, dan mudah-mudahan yang ada di dalam ruangan ini mendapat berkah yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi orang-orang terhormat dan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Salawat dan salam juga kita unjukkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma. Sepertinya sudah banyak yang kenal saya ya, Bu. Oh, berarti yang kenal saya cuma Pak Bupati sama Ibu. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Ibu tidak bosan-bosan mendengar apa yang saya sampaikan, karena saya diundang ke sini sebenarnya tujuannya untuk mbaleni ngomong. Karena belum banyak yang kenal, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya ini kurang, Ita Mega Fitri SHMH, sarjana hukum, master hukum. Dan nama China saya bukan Li Tianxin tapi I Tiansen, IE, bukan Li. Ya nggak apa-apa, apalah arti sebuah nama, wis nggak masalah. Alhamdulillah saya memang lahir procot, Gus Ipul. Saya dilahirkan dalam keluarga Cina, jadi mohon maaf saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa alus karena tidak terbiasa. Daripada kecetit, mendingan saya bahasa Indonesia saja ya, Bu.
Gado-gado. Kan mending kula Cina iso ngomong basa Jawa daripada jenengan wong Jawa ora iso ngomong basa Cina. Alhamdulillah, Bu. Karena apa? Sebelum Islam sampai ke Tuban, Islam sudah lebih dulu mampir ke negeri Cina. Jadi Cina lebih senior daripada orang Jawa. Makanya jenengan kalau nyebut Pak Kiai itu mbok pikir bahasa Jawa. Bukan, Bu. Kiai itu dari bahasa Cina. Kiai itu artinya jalan, Bu. Kalau ibu-ibu nggarap sawah, yang punya sawah itu pakai kerbau, itu dipecut kerbaunya terus bilang kia, kia, gitu kan, Bu. Nah, kia itu kan artinya jalan, Bu. Makanya orang Cina itu kalau ngajak temennya jalan-jalan, yuk kia kia. Kia itu artinya jalan. I itu artinya satu. Jadinya kiai itu artinya satu jalan. Semua orang muslim kondo manut karo kiaimu, men sak dalan munggah swarga kabeh. Allahumma amin. Makanya ya alhamdulillah di sini semua pada manut, seperti tadi Pak Bupati manut sama gubernur. Insya Allah jenengan juga manut sama Pak Bupati. Jadi satu jalan munggah swarga kabeh. Ya alhamdulillah. Nah, Bu, agama saya apa, ada yang tahu, Bu? Islam. Kok tahu kalau saya Islam, Bu? Kerudungan. Oh, Bu, tak kasih tahu, Bu. Lihat Islam jangan dari kerudungnya. Sekarang banyak, apalagi banyak yang menyamar. Dhuwur kerudung ngisor warung kok, Bu. Nggih mboten? Iya enggak? Bu, banyak sekali ibu-ibu yang sok-sokan kerudungan, neng ternyata kok buat bancaan. Nah, itu loh. Mudah-mudahan muslimat fatayat di Kota Tuban tidak seperti itu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Bu, perkenalkan saya bahwa agama saya adalah mantan kafir. Saya bangga disebut sebagai mantan kafir daripada aku dionekke mantan nyai apa ustadzah, mendingan mantan kafir. Kalau mantan kafir kan dapat hidayah ya, Gus. Tapi kalau mantan nyai kan dapatnya laknat, Bu. Ya, Badan. Nah, alhamdulillah, Bu, agama saya yang dahulu adalah agama Katolik. Ibu tahu agama Katolik? Senes mangan katol mendelik loh, Bu. Agama Katolik itu agama yang punya 3 Tuhan, Bu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi Gusti Allahku biyen ki telu. Nek salah siji mumet iki esek duwe cadangan loro. Gusti Allahku dulu 3, Bu, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi 3 Tuhan. Tadi nek salah siji mumet kan esek duwe loro. Saya dulu benci sekali ketika saya bertemu dengan orang-orang Islam, karena saya adalah tim sukses gereja, Bu. Pak Bupati besok kalau mau pilihan lagi, panggil saya lagi. Saya spesialis dalam tim sukses. Jadi dulu, Bu, saya memang benar-benar tim sukses gereja. Saya senang memprovokatorin orang-orang Islam untuk pindah ke gereja. Puluhan orang sudah saya bawa ke gereja. Modal saya hanya Indomie, Supermie, pakaian bekas, obat-obatan gratis, biaya pendidikan gratis. Itulah saya dulu, Bu. Saya benci lihat orang Islam. Kenapa saya benci dengan orang Islam? Sekarang, Bu, jawab bareng-bareng ya, Bu. Gimana saya nggak benci, wong di dalam otak saya itu Islam itu agama yang senengnya cari ribut. Nggak percaya, ada yang protes. Sekarang jawab sing seru. Nek jawabane kancamu salah, berarti kancamu ora patek waras. Bu, agama apa sekarang, Bu? Sing bola bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat peribadahan. Islam, nggak ada yang jawab Katolik. Wong neng gereja ki sendal sepatu dinggo dewe-dewe. Bu, saya jadi Islam baru 2 tahun, sendal saya hilang 3 kali. Kui kelakuannya wong Islam.
Sekarang saya tanya Bu, agama apa Bu? Sing bola-bali ribut antar dua organisasi besar ora tahu akur-akur. Islam sing NU ngonekke Muhammadiyah, omonge Muhammadiyah memang Islam orang genah. Lah piye sih? Lah iya terawih lho, setahun pisan terawih kuwi kok mung 8 rakaat. Mbok ra usah geger, wong ya padha-padha urung tau mati, urung ngerti sing bener sing ngendi. Ya nek awake dhewe 20 rakaat ya wis meneng wae. Ternyata sesuk ning kono sing bener 8 rakaat, ya alhamdulillah awake dhewe sik duwe sosok 12. Nanti Muhammadiyah ngonekke NU, omonge NU ki ora patek Islam. Lah piye? Lah iya salat tarawih lho, setahun pisan salate, mosok surate pendek-pendek. Bu, saya paling seneng ketika ketemu Islam model-model seperti ini Bu. Kenapa saya seneng? Karena saya tim sukses gereja. Ketika ada 2 orang berseteru di dalam agama Islam, saya hadir di situ. Tak kandani kabeh. Ra usah geger, paling bener iki kaya aku. Lah piye? Ora usah salat. Salat ngene salah, ngono salah, wes gak usah salat. Lah ngopo to kowe dadi wong Islam milih agama kok sing rekoso-rekoso, dadak salat sedina ping 5. Lah mbok kaya agamaku mbiyen 5 hari Bu, 1 kali dina Minggu tok. Kuwi nang gereja seneng keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, ora usah dadak jebles-jebleske bathuk. Seneng toh? Loh, di dalam gereja orang kenal satir Bu, orang dipisah lanang wedok kumpul bareng ora apa-apa, jiwit-jiwitan sah, jawil-jawilan ora batal. Itu di dalam gereja. Lah tapi kenapa kok saya jadi jatuh cinta terhadap orang Islam Bu? Karena alhamdulillah Bu, Allah memberikan hidayah kepada saya. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Saya bekerja di lingkungan orang-orang Islam Bu. Di dalam kantor saya semuanya orang Islam semua. Lah saya punya cita-cita ingin mengkatolisasikan teman-teman saya di kantor untuk jadi orang Katolik. Saya pingin teman-teman saya yang Islam masuk gereja semua. Apa yang saya lakukan Bu? Yang saya lakukan adalah setiap datang ke kantor saya membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika saya membuat tanda salib, masuk kantor, pulang kantor, mau makan juga tanda salib, mau minum juga tanda salib. Koncoku risih Bu, dia bilang begini, kowe iki ngopo to? Ket mau kok ngusai laler wae. Loh, aku tanda salib domong ngusai laler Bu. Saya marah Bu, saya bilang sama teman saya, kowe kok ngenyek aku. Teman saya bilang, rasa ngamuk, tak kandani yo, agamamu ki salah, kok dipeloni. Saya tambah ngamuk Bu. Lah saya ini aktivis gereja Bu, kok aku disalah-salahke. Saya langsung spontan ngomong sama teman saya, sing salah kuwi agamamu. Kok iso? Loh, tak kandani, agama Islam kuwi agama sing paling ora rasional. Lah kok bisa? Lah iya tak takon, kowe sing ngentut bokongmu kok sing mbok raut kuwi kok raimu. Lah sing ngentut silite kok sing mbok raupi raine gak keleru kowe iki. Lah kok kowe malah nyalahke aku, sing salah agamamu. Apa jawab teman saya Bu? Dia bilang, ora masalah. Lah wong kowe lho nek mumet, kowe sirahmu nek mumet, kuwi sing mbok sontek dokter ki lho milih nyontek bokong. Ning kok sirahmu mari. Saya jengkel Bu. Akhirnya saya pergi ke toko buku Bu. Di toko buku sana saya beli sebuah pedomannya orang Islam. Apa pedomannya orang Islam? Alkohol. Oh, Al-Quran. Iya Bu, saya beli Al-Quran di toko buku sana. Saya beli Al-Quran yang paling tebal, yang paling lebar. Saya pikir itu paling lengkap. Saya buka, bawa pulang ke rumah. Begitu saya bawa pulang, saya buka di rumah Bu,
Saya kaget, loh aku sial temen dino iki entuk buku kok sing cetakane rusak. Lah mosok tulisan kreteng kabeh kaya cendol. Akhirnya saya balik ke toko buku, Bu. Di toko buku sana yang jual tak onek-onekke, Bu. Akhirnya sama yang jual saya ditukar Quran tafsir dan terjemahan. Tidak ada cita-cita saya untuk menjadi orang Islam. Aku nggak mau jadi orang Islam. Mergane aku wedu masuk angin. Wong roap-raup terus. Saya nggak mau, saya takut jadi orang Islam, Bu. Saya beli Al-Quran, cita-cita saya membeli Al-Quran itu hanya untuk mencari kesalahan Al-Quran. Metak kai ngerti kanca-kancaku sing dowong Islam, Quranmu salah, wes ra usah lunga masjid, lunga gereja wae. Itu cita-cita saya, Bu. Tapi ternyata ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, wong aku ra mudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep, ya aku teko ngarep memburi. Ketika saya membuka Quran dari depan ke belakang, saya pelajari semuanya khatam. Ternyata subhanallah, Bu, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Akhirnya saya bingung. Ada dua kitab di hadapan saya, yang satu Al-Quran, yang satu Injil. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah meneliti Injil. Akhirnya kan saya penasaran, Quran sudah saya pelajari kok nggak ada yang salah. Iki ojo-ojo sing salah Injilku. Akhirnya saya membuka Injil perlahan, Bu. Saya buka lembar demi lembar. Ketika saya membaca Injil, saya luar biasa kaget, Bu, karena saya dapati di dalam Injil Imamat 11 ada tertulis, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Loh, ternyata Injilku melarang, mengharamkan makan babi, Bu. Saya kembali berpikir, loh kalau di Injil dilarang, kenapa setiap aku misa bareng sama Romo pastor, saya pulang diamperke di warung, malah ditukokke tongseng kire, malah kire, Bu. Saya pikir ini udah nggak benar ini. Akhirnya saya kembali membuka, Bu. Ketika saya membuka Injil kembali, saya berhenti lagi untuk kedua kalinya di sebuah Injil Korintus. Di dalam Injil Korintus ada tertulis pesan untuk para ibu-ibu. Dikatakan di dalam Injil Korintus, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu, jika tidak botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Ayat berikutnya tertulis, seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Begitu saya tahu ayat ini, saya kaget, Bu. Saya langsung lari ke gereja. Loh, ternyata kok di dalam Injil mewajibkan wanita untuk bertudung pakai jilbab. Saya lari, Bu, ke gereja. Saya pikir Injil saya salah. Begitu sampai di gereja, saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus, Bu. Ternyata ibunya Tuhan Yesus ini, Bu, ini kok pakai jilbab, pakai gamis, sama seperti kita orang Muslim. Ketika saya melihat patung Bunda Maria pakai gamis, pakai jilbab, oh, berarti memang benar Injilku ini melarang wanita ngumbar auratnya. Tapi zaman saya di gereja, Bu, Masya Allah, saya kalau pakai baju itu modelnya model bupati, Bu. Buka paha tinggi-tinggi. Model kemeja sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung kelihatan, Bu. Bahkan, Bu, aku tuh kalau rokku basah, nggak ada rok, saya pakai celana kok, Bu. Model celana saya itu modelnya SMS, selangkangan metu sidik. Ya mulus wong Cina.
Ini loh Bu, ternyata di dalam Injil mewajibkan wanita untuk menutup auratnya. Saya kaget, 2 ayat saya simpan. Saya buka lagi Injil. Ketika saya membuka Injil kembali, saya tambah kaget lagi Bu. Ketika saya membuka Injil Kejadian, di situ ada pesan untuk para bapak-bapak. Ini Bu, disampaikan sama bapaknya, karena di sini nggak ada bapak-bapak, nanti ibu yang menyampaikan. Ternyata di dalam Injil ada tertulis, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulitmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Loh, Allah yang ngomong wong lanang kudu kon sunat. Lah tapi yo bojoku gak sunat Bu. Ternyata sunat selain untuk kesehatan, untuk kebersihan, ternyata sunat itu juga untuk kenikmatan Bu. Nggih mboten Bu? Ibu sing mboten jawab nggih mesti bapake dereng sunat. Bu, bagi ibu-ibu yang bapaknya belum sunat, ndang cepet disunatke, rasanya beda. Tadi dikatakan oleh Pak Bupati toh, memang wong nek sunat rasane maknyos tenan Bu. Kok nggak percaya? Lah aku ki wis jajal Bu. Nanti tak ceritain. Suami saya nggak sunat rasanya biasa kok Bu. Ketika saya tahu 3 ayat ini Bu, saya mulai oleng jadi orang Katolik. Ternyata aturan-aturan yang ada di dalam Injil yang menjalankan kok justru saudara saya orang Islam. Akhirnya saya cari Pak Kiai Bu. Ketika saya ketemu dengan seorang kiai, dia adalah mantan misionaris, namanya Bapak Willy Bordus Lasiman. Dia punya pondok di Yogyakarta. Saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan Yogyakarta, dan saya khatam 2 kitab, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Ketika saya khatam Alkitab dan Al-Quran, saya pelajari dua-duanya Bu, saya tambah yakin bahwa agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju Bu. Semua agama baik. Saya pun tidak menjelekkan agama saya yang dulu. Di gereja itu, kalau sehari saya tidak datang ke gereja Bu, besoknya orang satu gereja pada berbondong-bondong pergi ke rumah saya ngaruh ke, kenapa nggak ke gereja? Tapi giliran aku jadi orang Islam, seminggu gak lunga masjid gak ono sing ngaruh-ngaruh. Zaman saya di gereja Bu, kalau kotak infak, kolektor namanya, itu muter, itu sebelah kanan kiriku Bu, itu kalau nyemplungi kolektor infak itu minimal 10.000 loh Bu. Tapi giliran aku jadi umat Islam, tak lirik kanan kiriku paling polok 2.000. Ini Bu, kalau dikatakan dalil bahwa semua agama baik, saya setuju. Tapi maaf, kalau dikatakan bahwa semua agama benar, saya tidak setuju, karena hanya agama Islam yang baik dan benar. Jangan mengaku benar kalau aturannya tidak dilakukan. Ketika saya yakin jadi umat Islam Bu, akhirnya saya bilang sama kiai saya, Pak, saya mantep jadi orang Islam, saya pingin berislam. Oh ya udah Bu Ita, kalau begitu Bu Ita, sekarang juga ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang nggak mau Pak. Loh kok nggak mau? Orang Islam itu harus ngucap syahadat. Iya Pak, saya ngerti, tapi saya takut lah mamiku, papiku, adikku, suamiku, anak-anakku itu nggak ada yang orang Islam. Bahkan mereka ke gereja itu karena saya yang menyuruh mereka baptis. Lah kalau aku sing ngongkon, sing gandeng mereka lunga gereja, kok aku malah menggok ning masjid, pora aku ditempilingi. Lah lalu maunya Bu Ita bagaimana? Dah gini aja Pak, saya jadi orang Islam, ini adalah peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya pingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Sing adoh maksudnya bapak mbokku orang ngerti, bojoku ya orang ngerti, maksudnya itu. Betul Bu, saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008. Jadi saya jadi Islam itu baru berapa tahun Bu?
6 tahun Bu, belum genap 7 tahun, baru 6 tahun, tapi aku sudah berani cekelan mic. Jenengan berapa tahun jadi orang Islam? Udah pernah pegang mic Bu? Ya aku nggak tanya, kalau mic-nya Bapak ya sendiri-sendiri itu Bu. Saya memilih tanggal 20 Desember. Kenapa saya memilih bulan Desember? Karena di bulan Desember saya itu takut diajak ke gereja. Karena di bulan Desember itu ada hari Natal Bu. Hari Natal tanggal berapa Bu? 25. Lah wong aku urung mulang kok wis do ngerti ya, aku bali wae nengin. Bu, kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa Bu? Nggak ada yang tahu. Inilah wajah-wajah Islam. Kita lebih mengenal budaya gereja daripada budaya kita sendiri Bu. Kalau 25 Desember tahu itu hari Natal, 14 Februari tahu kalau itu hari Valentine. Tapi ini adalah produk-produk gereja Bu. Ngomong-ngomong tentang Natal, saya hanya ingin berpesan Bu, halal hukumnya bagi kita umat muslim. Di hari Lebaran ada saudara kita non muslim mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faidin, kepada kita umat muslim, hukumnya adalah halal, kita terima dengan senang hati. Jangan sampai ada saudara kita muslim disalami wong non muslim malah ngomong, moh kok najis kowe wong gereja. Jangan Bu, tak tonjok dan justru kita terima dengan senang hati, syukur-syukur dia masuk ke akidah kita, kita dapat pahala. Tapi sebaliknya haram hukumnya bagi kita umat muslim. Di hari Natal kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang non muslim, Merry Christmas and Happy New Year. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal, Natal itu artinya mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Apa Yesus itu Tuhanmu? Dengan kita mengucapkan selamat Natal berarti kita sudah mengingkari akidah kita sendiri Bu. Akidah yang mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini yang kita ingkari Bu. Lalu gimana Bu? Toleransi beragama kan tetap harus ditegakkan. Iya Bu, saya paham dengan toleransi beragama. Tapi di dalam Islam pun diajarkan 2 hal, hablum minallah dan hablum minanas. Nasnya ini dengan siapa saja, termasuk nas yang dengan orang non muslim. Tapi kita tidak perlu mengingkari akidah kita. Ketika hari Natal datang, kita ketemu dengan orang non muslim, kita bisa hablum minanas tetap jalan, ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, cukup hablum minanas tetap jalan tanpa kita harus mengucapkan selamat Natal. Bisa Bu? Alhamdulillah. Nah, karena memang ucapan mereka hanya sebatas selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak luar biasa seperti orang Islam. Salamnya orang Islam luar biasa. Lah kalau mereka kan cuma selamat pagi, pagi netok sing selamat, awane matek ya gak ngerti. Selamat siang, siang netok sing selamat, bengine cengap-cengap ya ora urusan. Tapi ucapan salam yang luar biasa itu ucapan salamnya orang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, maka kita patut bangga jadi orang muslim Bu. Ketika saya perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta Bu, saya mau berislam Bu, saya bawa 1 orang teman untuk jadi saksi pensahadatan saya Bu. Di tengah jalan teman saya bilang begini, mbok kowe iki sangu sapu tangan lah, opo tisu. Saya bilang, buat apa? Kamu nanti kalau ngucap syahadat kamu itu bakal nangis. Saya bilang, bel gedes, nggak percaya aku ini wanita perkasa, saya itu nggak pernah nangis Bu. Lah wong aku ditempeleng bojowe gak nangis, bales nempeleng malah gelem kok. Saya nggak percaya Bu, kalau ngucap syahadat bakal nangis. Tapi subhanallah, ketika saya sampai di Masjid Istiqlal Jakarta Bu, saya baru ngucap asyhadu alla ilaha illallah.
Saya langsung mimpi Bu, nangis beker-beker. 15 menit lamanya Bu saya. Dan akhirnya pada tanggal 20 Desember tahun 2008 saya jadi orang Islam, dan ini bukti Islam saya yang dikeluarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi di sini saya bukan penyusup, di sini saya ISIS, istri solehah idaman suami. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai Bu. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang terjadi pada diri saya Bu? Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, hati saya, dada saya rasanya sejuk sekali sehingga saya jatuh tersungkur. Di situ saya sujud syukur, dan ketika saya sujud syukur Bu, saya mengingat semua dosa-dosa saya ketika saya memasukkan keluarga besar saya ke dalam gereja, ketika saya memaksa pembantu-pembantu saya ke dalam gereja, ketika saya memaksa teman-teman saya, bahkan saudara-saudara saya untuk masuk ke dalam gereja. Itu saya ingat, dan saya nangis luar biasa. Di situ saya berjanji kepada Allah, ya Allah, aku ini adalah orang berdosa, dan pada hari ini ya Allah, aku berjanji kepadamu, aku akan membongkar dogma-dogma gereja, aku akan berdakwah kemana-mana, aku akan mengatakan hak yang hak dan batil adalah yang batil. Dan memang saya bernadar Bu, saya kemarin sudah sampai Jambi, sampai Purbalingga, Kediri, muter-muter Indonesia. Alhamdulillah Bu, saya memang tidak pernah mau menerima bisaroh. Saya sudah nadar dan saya tidak mau mengotori nadar saya sendiri Bu. Ada kiai yang membantah kalau Bu Ita nggak mau nerima bisaroh berarti Bu Ita itu menghalangi orang sodakoh. Tidak Bu, di rumah saya membina 63 orang mualaf, dan mereka ini punya rekening. Ketika saya diberi rezeki, saya memang meminta untuk memasukkan ke rekening mualaf-mualaf, karena memang saya berjuang untuk para mualaf-mualaf saya ini. Alhamdulillah, yang tadinya baru 12 meningkat jadi 15, sekarang sudah 63 orang menyatakan dirinya masuk Islam. Mohon dukungannya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Ketika saya masuk jadi orang Islam Bu, modal saya cuma bisa 2 doa yang saya mudeng, 1 syahadat, 2 al-fatihah Bu. Saya nggak mudeng doa yang lainnya Bu. Nekat dadi wong Islam padahal mau ngerti 2 doa. Begitu saya jadi Islam, saya tahu orang Islam kan punya kewajiban. Kewajiban orang Islam adalah sholat 5 waktu. Ibu berapa waktu Bu? 5 waktu. Rak nek Islam anyaran Bu. Lah wong aku sing anyar 7 waktu. Wajibnya 5 waktu ya Bu, sunahnya beberapa waktu ya Bu. Alhamdulillah Bu, ketika saya sudah jadi Islam, saya ngerti kewajiban wong Islam kudu sholat 5 waktu. Neng aku ora mudeng dongone wong sholat ki piye. Nek gayanya saya ngerti, saya paham. Gaya sholat ada berapa Bu? Hah? Berapa? 5 Bu. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat. Tiru malaikat, diperintah rawani debat. Ketika tangan mengangkat, Allahu Akbar. Ini artinya kita benar-benar berserah kepada Allah yang maha besar. Kalau Allah besar, berarti kan awake dhewe cilik Bu. Nggih mboten? Makane wong Islam nek salat kan ora entuk sombong, senajan rukuke anyar. Nggih mboten Bu? Kadang wong wedok cok kemayu rukuke anyar le salat mubat mabit mboten karu-karuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mudeng, maksudnya men kancane ngerti rukuke sik mambu toko. Itu enggak sah Bu. Gaya salat yang kedua adalah ruko. Ruko adalah lambang menghormat.
Kenapa kok kita harus menghormat? Karena awake dhewe rumangsa Bu, wis dikei nikmat, kedep, ambegan, angop, ngentut, ora bayar karo Pak Lurah, karo Pak Bupati, gratis. Nggih mboten Bu? Masa awake dhewe kalah karo sapi, sapi mawon bar dipakani majikan iso muni alhamdulillah. Lah nek jenengan wis dikei nikmat kata-kata kok mboten saged matur alhamdulillah, berarti kalah karo sapi. Nggih mboten Bu? Gaya salat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok bathuk sing mbok jebleske? Kok uduk sikut apa liyane? Karena bathuk adalah provinsi dosa terbesar, itu berawal semuanya dari bathuk. Nggih mboten Bu? Semua dosa berawal dari bathuk. Utek nyolong ya teko kene. Nggih mboten? Pingin selingkuh ya teko kene. Nggih mboten? Semua berawal dari sini. Makanya awake dhewe kon jebleske men kelingan dosane, njaluk ngapura karo sing gelar jagat. Gaya salat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, njaluk rezeki karo Gusti Allah. Neng jenengan ra usah gresulo, aku sholat bola bali pingin sugih neng aku pancet melarat wae, apa Gusti Allah ki lek nguntalke rezeki salah alamat? Mboten Bu, orang cinta itu tidak selalu memenuhi, tidak selalu menuruti. Nggih mboten Bu? Jenengan gada putra mboten Bu? Gada. Jenengan sayang mboten kali putrane jenengan Bu? Sayang. Lah nek jenengan duwe anak umur 7 tahun jaluk tukoke motor fiction, kira-kira ditukoke mboten? Mboten. Mergane napa padahal jenengan ngomongnya sayang? Dereng mangsane, bener dereng mangsane. Gusti Allah ya kados niku Bu. Jenengan kok ndonga, ya Allah aku pingin sugih. Ning aku kok pancet melarat wae kenapa? Karena Allah ingin bilang kepada jenengan Bu. Allah ingin ngomong bahwa kowe iki tak kei melarat ning awakmu sehat, kudune rak kowe iso muni alhamdulillah. Kowe iki nek tak kei sugih durung mangsane. Aku ki ngerti kowe nek tak kei sugih engko apa-apa dituku, apa-apa dipangan, kowe malah mencret. Nek kowe mencret, kowe cepet mlebu rumah sakit. Lah nek kowe mlebu rumah sakit, kowe cepet mati. Lah nek kowe mati, amalmu ki lho durung cukup nggo munggah swarga. Aku sayang karo kowe, nek kowe ning neraka kesuwen melas. Nggih Bu, makanya nikmatilah kemelaratan kita Bu. Gaya salat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Nek duwe rezeki kon eling karo tangga kiwa tengene, nggih. Sedekah kuwi penting banget Bu. Sedekah kan iso nggo ndawake umur Bu. Duwe wit pelem loro, siji awoh terus, siji mboten nate awoh. Kira-kira nek meh ditegor, sing ditegor sing awoh napa sing mboten awoh? Sing mboten awoh. Padha malaikat Israel Bu ajeng nyabut nyawane jenengan pada siang hari ini meh didodot kali malaikat Israel dipenging karo Gusti Allah. El aja sing kuwi kuwi wonge ahli sedekah eman-eman nek mbok cabut nyawane ngondak masjid ora dadi-dadi kae sebelah kono pojok kono wae sing ra tau sedekah nek dicabut gak apa-apa kuwi ora berguna di dunia ini. Wis cabut to nyawane lho Bu. Dadi jenengan nek pingin nyawane umure pendek rasa sedekah. Ibu itu gaya sholat saya tahu, tapi bacaan sholat saya belum mudeng. Apa yang saya lakukan Bu? Saya cari imam, tapi dasare masjid Bu ora podo karo gereja. Ternyata di masjid nek wis sholat dikir rampung kiai bali dhewe, jamaah bali dhewe-dhewe, masjidnya kosong. Nggih mboten? Aku tingak-tingu ora entuk imam. Apa yang aku lakukan? Daripada aku ketinggalan sholat, aku tak sholat caraku dewi. Apa yang saya lakukan? Allahu Akbar, sedekap sahadat. Allahu Akbar, ruku Al-Fatihah. Allahu Akbar, sahadat meneh. Tekan rampung isi sholatku sahadat karo Al-Fatihah Bu.
Tapi saya yakin sholat saya saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya belum mudeng, Bu. Kan katanya pengikut Nabi Muhammad punya bonus. Bonusnya ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan horong kesampaian, insya Allah karo malaikat wis dicatat apik pisan. Allahumma jenengan pingin munggah kaji neng duit kok ra ngumpul-ngumpul, neng pun diniati di dalam hati aku pingin banget munggah kaji, insya Allah kali malaikat sampun dicatat Mbah Tumini kaji pisan. Allahumma. Ini bonusnya pengikut Nabi Muhammad, Bu. Tapi ketika saya sampai di rumah, Bu, saya belajar sama Bu Nyai. Alhamdulillah saya dasari wong pinter kan cepet mudeng. Akhirnya saya belajar sholat, ngerti bacaannya, gerakannya sempurna. Akhirnya begitu ketika saya mendengar azan, saya langsung masuk kamar mandi, wudhu. Dari wudhu saya masuk kamar tak kunci, ceklek. Loh kok dikunci? Karena saya takut mbok bojoku karo anakku ngerti nek aku sholat, wong aku esek umpet-umpetan. Betul, Bu. Lama-lama suami saya ini mudeng, iki angger masjid bengok-bengok, kok bojoku mlebu kamar ki ngopo? Diintip, Bu. Begitu diintip, dia lihat saya sedang pakai ruku. Untung sholat sudah selesai. Bengok seru banget, Bu. Oh alah mah Cino gemblong. Loh, aku sholat diomong gemblong, Bu. Akhirnya saya deg-degan, Bu, keluar kamar. Saya tahu bakal dimarahin sama suami saya. Betul. Saya sampai di rumah, sampai di luar kamar, suami saya bilang, "Heh, Jagong, aku meh kondo karo kowe." Saya ya manut, wong katanya Pak Kiai di dalam Islam wanita itu hukumnya harus hormat dan bakti pada suami. Nggih, Bu? Ya saya hormat, saya bakti karena paling penak dadi wong wedok golek ganjaran karo wong lanang. Nggih, Bu? Pripun mboten? Jenengan gelem nampa gaji sing lanang ben sasi, dikeki gaji karo bojone, ngomong matur nuwun, Pak. Ganjarane padha karo maca Quran katam, Bu. Penak to, Bu? Saben bulan ngomong matur nuwun katam pisan. Nggih mboten? Apa nek matur nuwune bola-bali katam bola-bali, Bu? Bu, pripun mboten penak dadi wong wedok? Wong wedok sing lanang kerja, saya sampai depan rumah disambut dengan ucapan salam. Assalamualaikum, Pak. Candak tangane cek diambung. Ganjarane padha ngambung Hajar Aswad, Bu. Apa meneh sing bapake ireng, aswate tenanan. Paling penak dadi wong wedok. Wong wedok ngumbahke kathok bapak siji, Bu. 1000 dosa rontok, Bu. Pingin dosane do ilang, bapak kon coplok kathok terus. Pak, coplok kathokmu coplok, Pak. Nek sedina 3 kathok kan 3000 dosa, Bu. Hebat, Bu. Alhamdulillah resik dosane wong wedok. Ketika saya di hadapan suami saya, Bu, saya langsung disemprot. Mah, kowe kuwi sarjana, mawi kowe ki S2. Lah kok kowe gelem-geleme dihapusi kiaimu, padahal kiaimu ki SD impres ora tamat. Saya tanya, "Loh dihapusi apa, Pak?" "Loh, kamu itu sarjana, kamu tahu bumi itu rak bulat." Lah ngopo kok kowe ndadak salat madhep kiblat? Kan neng ndi wae Gusti Allah ketemu wong muter-muter ya ning kono wong bumine bulat. Untung saya sudah pinter, Bu. Saya langsung ambil Injil. Ketika saya ambil Injil, saya buka karena suami saya tidak percaya dengan Al-Quran. Saya ambil Injil. Siapa bilang Injil hanya milik orang gereja? Dalam rukun iman salah satunya kita harus wajib percaya kepada kitab-kitab. Kitab itu ada Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Injil saya buka. Pak, aku sholat madhep kiblat sing ngongkon Injil. Di dalam Injil ada tertulis, sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baitku yang kudus. Loh, ada arahnya, Bu. Nggak sembarangan arah boleh. Ini yang atur Injil. Kaget suami saya, kok pinter.
Lalu suami saya balik Bu, senjata makan tuan. Dia bilang, mah, biyen omongmu wong Islam ki wong goblok. Lah wong sing ngentut silite, kok sing diraupi raine. Lah kowe kok dadi ketularan wong goblok. Saya ambil Injil Bu. Saya bilang kepada suami saya, "Pak, aku wudu sing ngongkon Injil. Di dalam Injil ada tertulis. Di dalam Injil ada tertulis, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku." Lo diwaca lo Pak, sing kon basuh tangan, kaki, dan muka. Ora ono silet kok. Suami saya tambah ngamuk Bu. Dia manggil anak-anak saya punya anak 3 orang cewek Bu, dipanggil. Sini, lihat, mamamu ini lagi gila, dia itu lagi kerasukan setan, kamu jangan pada ikut-ikutan ya. Betul, anak saya yang nomor 1 marah. Dia bilang gini, "Mama, aku tidak suka ya mama jadi orang Islam." Saya tanya, "Kenapa?" "Mah, orang Islam itu orang jahat, Mah." "Kok kamu tahu orang Islam orang jahat?" "Mah, apa mama nggak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil? Itu kan jahat. Itu orang Islam, Mah." "Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam, Mah." "Aku nggak mau nanti mama jadi jahat." Itu kata anak saya Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu Bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni, "Nih, mama dulu juga beranggapan seperti itu, tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok, disurvei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, disurvei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya Mah. Lah tapi kenapa Mah? Orang Islam itu kalau masuk masjid kok ndadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, "Jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu." Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngongkon sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, "Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad." Saya ditelepon mami saya Bu, pulang." Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, "Mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam." Saya nggak berani jawab Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempeleng, meng wedi dicorek teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu." Saya langsung, yes, bener Mi, aku Islam. Mending mami nggak usah ke gereja, mending ra gereja ra masjid, ra kerja ra duwe duit. Mami saya marah Bu. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena Bu. Telepon, Romo datang ke rumah saya jam 12 malam Bu. Kaget saya, "Loh, Romo ngapain datang ke rumah saya malam-malam?" "Jelas saya sampai di sini karena saya tahu di sini itu ada domba yang hilang." Loh, aku dipadake wedhus. Maaf Bu, kalau ada kiai, ustadz itu berdakwah, SK kita sebagai umat muslim adalah lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksa, kewajiban kita hanya menyampaikan tentang kebaikan. Nih loh, ada agama yang baik. Perkara kamu mau jadi Islam atau bukan, itu urusan hidayah, bukan urusan kita Bu. Tapi maaf, kalau ada pendeta, pastor, khotbah
SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kewajiban untuk membaptis domba yang sesat. Siapa domba yang sesat? Kita-kita yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi nek ana wong Islam gelem dicekel-cek dilebokke gereja, kuwi tandane wedhus tenanan. Ketika Romo datang, saya bilang sama Romo, loh kenapa Mo? Saya dengar kamu sekarang sudah tidak cinta Yesus. Oh Romo salah, justru karena saya cinta Yesus, saya masuk jadi orang Islam. Saya berdiskusi, debat dengan Romo sampai jam 3 pagi Bu. Akhirnya Romo kalah debat dengan saya. Dia bilang, kamu itu ndablek. Saya bilang sama Romo, Mo gini aja, saya nggak ndablek. Besok pagi Mo, saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada Bu. Saya bilang sama Romo, sini Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah. Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Romo, ini bukti bahwa Yesus adalah Islam. Lah saya tanya lagi, Mo, kenapa di Masjidil Aqsa itu kok untuk rebutan orang Islam sama orang Nasrani? Apa jawab Romo? Jelas, karena nanti pada akhir zaman tabut perjanjian akan terbuka di situ dan Yesus berdoa di situ. Loh, nek Yesus berdoa di Masjidil Aqsa itu berarti Yesus agamanya apa? Islam. Ini dibantah sama Romo. Romo bilang, ya nggak bisa, di Palestina sana semua bentuk rumah memang seperti masjid. Saya ngomong, lah tapi kenapa namanya Masjidil bukan Gerejadil? Romo kalah Bu ngomong sama saya. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena tidak berhasil menemukan domba yang sesat. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya Romo pulang. Nah, saya saking senengnya beribadah jadi wong Islam Bu, tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi saya untuk beribadah secara Islam. Saya bebas menggunakan jilbab, nggak ada yang berani melarang saya, karena debat sama saya pun nggak menang. Akhirnya apa? Saya senang ketemu Pak Kiai bilang, "Tah, kalau orang Nasrani pindah ke Islam, semua dosanya itu dihapuskan. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir, dosamu itu sedikit sekarang, sudah nggak ada dosa sama sekali. Dosamu diawali dari sekarang." Dah seneng saya Bu, berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan. Tapi ketika aku ketemu dengan Pak Kiai yang satu lagi, Pak Kiai bilang, "Tah, tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar." Kok bisa Pak Yai? Loh jelas, kamu kalau kikuk-kikukan malam hari sama suamimu yang belum muslim, itu hukumnya sama dengan zina. Itu dosa besar. Ya aku delek-delek toh Bu. Karena apa? Lah wong aku duwene ya mengkui kok ora oleh. Apa yang saya lakukan Bu? Saya tahajud pada Allah. Ya Allah, kenapa aku dadi wong Islam ki pingin banget ngilangi dosa, ning kok dosaku tambah akeh. Alhamdulillah Bu, suatu saat Allah memberikan petunjuknya pada saya Bu. Suatu saat Allah menunjukkan kepada saya, suami saya berzina, selingkuh dengan pembantu saya Bu. Hah? Kok iso? Wong ayune ngono kok bojone selingkuh? Makanya hati-hati bagi ibu-ibu sing ora patek ayu, bapak di rantai mawon. Jadikan bapak-bapak yang takwa tadi, takut istri tua gitu.
Akhirnya Bu, ketika saya tahu suami saya selingkuh berzina dengan pembantu saya, sekali saya maafkan, 2 kali saya anggap khilaf, 3 kali saya baru sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah, saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya Bu, dan akhirnya suami saya bilang, kamu minta cerai sama aku nggak masalah, yang penting anak telu gowo kowe kabeh bondong gua aku. Saya sepakat Bu. Saya tinggal seluruh harta benda saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600.000. Saya kontrak di sebuah rumah di daerah Kutoarjo, Purworejo. Akhirnya anak saya pun belum mau jadi orang Islam Bu, mereka mesti menjadi aktivis gereja, tapi saya tetap berdakwah di jalan Islam. Saya tahajud nangis, rasane nelongso temen dadi wong Islam, kok aku dadi wong Islam kok uripku malah tambah orang genah. Cerai karo bojo, disengit anak-anakku, dinengke wong tuaku, malah gelut karo adik-adikku. Sumpek rasanya Bu. Tapi saya yakin di dalam hati bahwa ketika saya menomorsatukan Allah, insya Allah Allah akan menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan kita. Saya tahajud dan tahajud Bu. Alhamdulillah Bu, zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Sunat lagi Bu, makanya saya bisa bedain. Suami saya kan dulu nggak sunat, rasanya biasa. Begitu saya dapat yang sunat, kok rasanya tebek sekali dan maknyos tenan Bu. Itu makanya saya bisa cerita Bu. Alhamdulillah ketika saya ketemu dengan Bujang ini, inilah awal dari anugerah terindah yang diberikan Allah kepada saya. Setelah saya lama bertahajud, saya nangis. Pada saat saya nangis, saya curhat sama Allah, kenapa hidupku seperti ini. Akhirnya ketika tahajud saya buka sebuah Al-Quran, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya adalah, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum menguji kamu. Saya langsung dek, ini adalah ujian. Alhamdulillah akhirnya selang beberapa waktu saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Saya pun tanya sama Bujangnya, lo kamu nggak rugi Bujang kok pingin ngelamar rondo anak telu? Apa jawab Bujang ini? Enggak, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Beli 1 dapat 4. Itu jawabnya begitu. Alhamdulillah ketika saya menikah dengan Bujang ini Bu, saya selalu sholat jamaah di masjid. Ketika saya jamaah di masjid, pulang sholawatan, masuk rumah dengan mengucapkan salam, ini ditonton oleh anak saya. Ternyata anak saya melihat, oh orang Islam ki kok indah banget ya, ternyata orang Islam terlihat damai sekali ya. Ketika saya ketinggalan jamaah di masjid, saya jamaah dengan suami di rumah. Ketika saya jamaah dengan suami di rumah, diintip sama anak saya Bu. Begitu selesai sholat, anak saya bilang, Mah, ternyata wong Islam ki romantis ya Mah. Saya tanya kenapa? Loh, kalau mama sholat sama papi, itu kan aku ngintip Mah. Aku tahu ketika mama nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang, mama langsung cium tangannya papi kok. Nanti ketika papi cium tangannya mama, langsung mama cium tangan papi, papi kok langsung nyium batuknya mama. Hayo ketahuan Mah. Ternyata orang Islam tuh romantis banget ya Mah. Coba kalau di Indonesia ini semua jadi orang Islam, tidak ada tingkat perceraian di Indonesia ini Mah. Semua keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan barokah. Akhirnya Bu, saya tidak menanggapi, saya hanya tersenyum dengan sejuta harapan, mudah-mudahan hidayah itu sampai kepada anak saya, karena saat itu anak saya masih ke gereja. Suatu saat saya pulang dari tempat kerja, anak saya 3 orang lari ngejar mobil saya Bu. Mama, tunggu dulu Mah, tunggu dulu. Kenapa? Mah, ini sudah 3:30 sore. Iya, kenapa? Mah, ayo Mah, antar aku ke pasar. Ngapain? Mah, beliin aku mukena Mah, beliin aku sajadah Mah, nanti maghrib Mah, aku pingin sholat bareng mama di masjid. Saya kaget Bu, saya kaget. Saya tidak pernah memaksa anak saya menjadi orang Islam. Akhirnya saya belikan mukenah dan sajadah.
anak saya tanya, "Mah, lah tapi kan aku belum tahu caranya orang Islam sholat gimana." Nggak usah belajar, pokoknya nanti kamu ke masjid ngelirik kanan kirimu, nek ngadeg melu ngadeg, jengking melu jengking, jagong melu jagong, beres. Gitu doang Mas jadi wong Islam. Iya, gampang ya Mas jadi orang Islam. Bener Bu. Begitu maghrib berkumandang, dia langsung lari ke masjid jejer teman-temannya. Sampingnya temennya kanan kiri, wes pokok men kelingan omongane mamai, lirik kanan kiri mesti bener. Betul. Ngadeg melu ngadeg, jengking melu jengking, jagong melu jagong. Selesai dari sholat komplain sama saya. Mama nih malu-maluin aku aja. Lah kenapa? Mama kan pesennya cuma lirik kanan kiri. Begitu lirik kanan kiri aku malah tambah bingung mah. Lah kenapa? Lah waktu duduk itu samping kananku tangannya begini terus mah. Samping kiriku tangannya muter-muter begini mah. Lah yang bener yang mana mah? Ya semua bener lah. Kamu tadi gimana? Aku tadi bingung tak kombinasi mah. Kadang gini, kadang muter-muter. Ya nggak apa-apa. Inilah Bu, ini contoh kita sebagai orang tua, kita adalah mesin fotokopinya anak. Jangan berharap anak kita jadi soleh, soleha kalau kita sendiri tidak bisa memberi panutan yang baik bagi anak kita. Ketika saya pulang di rumah, saya deres Quran, anak saya melihat kok mama bisa baca Quran. Akhirnya dia bilang, "Mah, mbok aku dipanggilin bu guru mah. Aku kan juga pingin baca benang bundet kayak mamah gitu." Saya panggilkan Bu Nyai datang ke rumah belajar. Alhamdulillah Bu, 3 orang anak saya itu sekarang sudah khatam semua, alhamdulillah. Bahkan yang paling besar saat ini lulus SMP, dia malah bilang, "Mah, aku nanti mau sekolah di Pondok Madiun karena aku pingin hafid Quran, aku pingin hafal Quran." Mohon doanya ya Bu. Anak saya yang tadinya benci terhadap orang Islam menjadi senang dan cinta kepada orang Islam. Itulah kita tidak perlu memaksa, ora perlu jotosi balane dewe Bu. Yang penting kita tetap berdakwah bahwa Islam adalah yang baik dan benar. Saya yakin semua yang ada di sini adalah orang-orang Islam toh Bu. Nabinya siapa Bu? Nabi Muhammad. Lah, Ibu dulu milih nabinya dulu apa agamanya dulu Bu? Kalau dulu aku kan milih nabinya dulu, wong ganteng Bu. Jenengan milih agamanya dulu yang baik atau nabinya yang ganteng Bu? Hah? Nabi? Agama? Oh Bu, berarti yang jawab agama nggak pernah baca Quran. Di dalam Quran Ali Imran 31 dikatakan, "Kulin kuntum tuhibbunallah fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa artinya Bu? Embo. Katanya ibu-ibu senangnya lagu Tombo Hati. Tombo Hati gimana Bu? Tombo hatiku 5 perkarane, gitu Bu. Kaping pisan maca Quran samaknane, gitu Bu lagunya. Benar Bu? Lah udah belum Bu? Belum? Berarti lagunya salah, diganti Bu besok. Tombo hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca tonggo sama reme. Kalau itu udah Bu. Itulah ibu-ibu Bu. Ali Imran 31 dikatakan, "Katakan Muhammad, jika umatmu sayang padaku, cintailah dulu nabinya, baru agamanya Bu." Jadi siang hari ini saya ingin mengajak ibu mencintai dulu nabinya, baru agamanya. Seneng ngosek karo sing gowo, gek seneng karo sing digowo. Kowe seneng karo sing digowo, orang ngerti sapa sing gowo, iso mlebu penjara. Motor fiction 29 juta, tekan kene dadi 3 juta sing nggawa gali. Jenengan purun mboten? Mboten, mergone sing nggawa gali, nggih mboten Bu? Tapi nek ana roti enak, gede, menus, kayane seger, tekan kene sing nggawa asu, purun mboten? Mboten, sing nggawa asu. Tapi kalau Islam, Nabi Muhammad sing
sing gawa, sing gawani sing maha kuwasa kon ngedonke karo kabeh menungso sing urip ning alam donya, sing pingin uripe mulya, sing pingin urip ora dinyek tangga, ning syarate kudu salat sedina ping 5. Sampun nggih Bu. Karena yang membedakan kita dengan ketek itu salatnya Bu. Kabeh gayane ketek ditiru menungso. Ketek mangan awake dhewe mangan, ketek ngombe awake dhewe ya ngombe, ketek garuk-garuk awake dhewe ya iso garuk-garuk, ketek doyan kacang awake dhewe ngungkuli le doyan kacang. Sing bedake dhewe karo ketek, nek ketek ora salat awake dhewe salat lho Bu. Dadi nek jenengan mangke dalu diambung bapak mboten nate salat, berarti padha karo diambung. Nggih. Jenengan duwe anak ora salat dinengke wae berarti padha karo duwe anak. Nah, jawab dhewe Bu. Dadi nek aku kok ora salat berarti aku jenengan salat Bu. Salat napa liwat? Beda lho Bu. Nek wong salat niku mesti liwat. Tapi wong liwat dereng mesti salat. Setuju mboten? Setuju. Wong nek salat mesti duwe ilat, tapi wong duwe ilat durung mesti salat. Wedhus ya duwe ilat ting mboten salat. Kuwi berarti nek jenengan duwe ilat mboten salat tandane jenengan. Itu saja yang bisa saya haturkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini tambah sregep le solat. Jangan jadikan solat sebagai beban, tapi jadikan solat sebagai cinta dan kenikmatan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya banyak tidak sopannya, banyak gerusah-gerusuhnya, itu karena kebodohan saya. Tapi kalau ada sebuah kebenaran, semua itu hanya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآن يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآن فامنون علينا بالإقبال فامنون علينا بالإقبال ويكون لنا وصلوح البال يا الله بحسن الخاتمة.